Oke guys, belakangan ini kan gue suka baca berita. Dan berita itu tuh banyak banget tuh yang ngabarin tentang adanya potensi tsunami besar di pesisir selatan Jawa. Ya kalian juga mungkin sering ya dengar hal ini. Karena emang iya sih, banyak banget tuh berita-berita yang ngabarin tentang hal ini. Nah, sebenarnya seberapa besar sih tsunami itu gitu? Sampai banyak banget berita-beritanya tersebar gitu. Yang biasanya kalau kita tahu nih ya, berita-berita tentang tsunami itu biasanya dikabarinya tuh ya pasca terjadinya atau mungkin mendekati terjadinya gitu. Kayak beberapa menit sebelum terjadinya tsunami. Nah, sedangkan ini itu dikabarinya dari jauh-jauh hari gitu. Yang sebenarnya tsunami sendiri nggak tahu gitu kapan akan terjadinya. Bisa masih 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan ratusan tahun lagi. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakal ngejelasin nih tentang potensi tsunami besar di pesisir selatan Jawa. Ya, berikut penjelasannya. Nah, sebelum jauh-jauh kita masuk ke pembahasannya, kita ingat-ingat dulu nih, pelajaran IPS waktu pas kita masih SD. Nah, secara geografi, Indonesia kan terletak di 3 lempeng tektonik, yang dimana ada Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Nah, kalau Indonesia berada di 3 lempeng ini, itu membuat Indonesia tuh jadi sering banget tuh kena bencana alam gempa bumi. Dan kalau mau kita bikin perbandingan, bisa aja nih. Misalkan ya, kita bikin perbandingan dengan negara Jepang. Yang dimana di negara Jepang ini, itu terletak di 4 pertemuan lempeng tektonik. Ya, ada Pasifik, Amerika Utara, Eurasia, dan juga Filipina. Dan yang makanya karena Jepang ini berada di 4 lempeng tektonik itu membuat Jepang ini sering banget nih kena gempa bumi dan juga tsunami. Dan ditambah negara Jepang dan Indonesia itu dilewati oleh jalur Ring of Fire atau jalur cincin api. Dan ya udah, karena dengan itu Indonesia dan Jepang ini sering banget lah tuh kena bencana alam. Dan bahkan kalau kita tengok sejarah, udah berapa banyak coba tsunami yang menghantam Indonesia gitu. Ya mungkin salah satu contohnya nih ya, tsunami yang paling terkenal, yaitu tsunami Aceh 2004. Yang dimana pada saat itu ketinggian tsunami itu bisa mencapai 30 meter. Dan untuk penyebabnya sendiri, karena waktu itu sempat nih ada gempa berkekuatan 9 magnitudo yang mengguncang daerah Aceh. Dan oh iya, penyebab tentang tsunami Aceh ini itu dulu banyak banget nih hoax-hoax yang beredar gitu. Yang salah satu yang paling terkenalnya adalah hoaxnya itu bilang bahwa penyebab tsunami Aceh itu bukan karena gempa, melainkan ledakan nuklir di bawah laut. Nah, ternyata berita ini tuh nggak valid gitu. Ya, kalian bisa cek sendiri deh di websitenya Kominfo. Yang di situ BMKG pun menegaskan gitu bahwa sebenarnya penyebab tsunami Aceh itu ya karena gempa, bukan karena ledakan nuklir di bawah laut. Dan jadi bisa dipastikan ya bahwa berita ini tuh hoax. Nah, oke, balik lagi ke awal. Jadi nih ya, ngomongin tsunami Aceh tadi, itu bisa jadi contoh nih bahwa sebenarnya kedepannya bisa aja gitu bencana-bencana seperti itu terjadi lagi. Oke, mengenai berita-berita tentang potensi tsunami di selatan Jawa ini, apa benar-benar akan terjadi? Nah, jadi BMKG bilang nih bahwa sebenarnya ada kemungkinan nih di bagian selatan Jawa itu diguncang gempa sekitar 8,9 skala Richter. Ya, ini beda dikit nih ya sama gempa di Aceh waktu tahun 2004 tuh. Nah, tapi bukan cuma gempa doang. Yang dimana misalkan di Jawa ini terkena gempa 8,9 skala Richter, itu kemungkinan ada potensi tsunami besar yang terjadi di selatan Jawa. Yang dimana tsunami-nya ini diperkirakan mencapai 34 meter. Dannya ini lebih besar ya daripada tsunami Aceh. Dan ini gue kasih sedikit perbandingan nih ya. Jadi nih, misalkan ada tsunami nih, tingginya itu 2 meter. Nah, tsunami 2 meter aja itu udah bisa ngancurin 80% bangunan gitu. Ya jadi kebayang gak tuh, misalkan ada tsunami setinggi 34 meter, ya bakal jadi kayak apa tuh. Nah, terus untuk penyebab gempanya sendiri, itu diperkirakan karena pergeseran lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dan untuk gempa besar di Jawa sendiri, itu pernah terjadi nih. Yang dimana pada saat itu pada tahun 2006, ada gempa berkekuatan 6,8 skala Richter, itu mengguncang Pangandaran. Dan dari situ akibatnya adalah tsunami setinggi 5 meter. Selain itu juga dulu ada nih gempa berkekuatan 7,3 skala Richter pada tahun 2009 yang disitu mengguncang daerah bagian baratnya Jawa. Ya gempa ini sih gue masih ingat ya. Mungkin dari kalian juga masih ada yang ingat ya.
waktu tahun 2009. Oke, jadi sebenarnya tsunami besar ini bisa terjadi nggak sih? Nah, ternyata tsunami sebesar ini tuh bisa aja terjadi gitu. Karena adanya akumulasi energi di bagian Megatrans Selat Sunda sampai ke pesisir Jawa. Nah, tapi untuk kapan terjadinya sendiri itu kita masih belum tahu gitu. Karena ya kan sampai sekarang juga nggak ada gitu kan alat yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Ya paling alat memprediksi terjadi tsunami itu ada, tapi kalau gempa kan yang belum ada. Ya jadi kalau udah kayak gini yang bisa kita lakuin cuman mengantisipasinya doang gitu. Ya mungkin beberapa contohnya tuh kayak kita bikin pemecah ombak, terus juga kita menanam bakau, terus juga yang paling penting adalah melakukan simulasi evakuasi. Dan ya hal ini tuh sebenarnya udah dilakuin gitu di beberapa daerah di selatan Jawa. Dan ya sekarang kita cuma bisa berharap doang gitu. Mudah-mudahan hal-hal buruk seperti tadi tuh nggak akan terjadi. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang potensi tsunami besar di selatan Jawa. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.